Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Banten pada pertengahan Desember 2025 sempat mencuri perhatian publik. Kasus pemerasan ini belakangan malah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Rupanya Kejaksaan Tinggi Banten lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap jaksa di Tangerang. Kasus ini berwarna karena ada tarik ulur di internal KPK. Seorang petinggi Kejaksaan Agung sampai turun gunung. Kasus ini juga melibatkan tim Jaksa Agung Muda Intelijen, tim Jaksa Agung Muda Pengawasan, hingga tim Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Bagaimana kronologinya? Mari kita kupas perkaranya. Ini cerita tentang OTT KPK yang menangkap jaksa pemeras, kawan-kawan. Ini terjadi pada 17 Desember 2025, hampir sebulan lalu ya. Tapi yang membuat kasus ini menarik adalah warnanya. Kenapa? Karena pertama, ini adalah kasus penangkapan jaksa yang cukup menonjol ya setelah sekian tahun. Di KPK kan baru sedikit ya, nggak banyak ya menangkap jaksa. Nah, yang kedua adalah penangkapan ini, OTT jaksa ini, itu juga memunculkan konfrontasi, sedikit gesekan lah, bukan konfrontasi ya, gesekan ya, dengan Kejaksaan Agung gitu. Nah, ini terjadi pada 17 Desember 2025, teman-teman. Yang pertama kali ditangkap adalah Reddy Zulkarnain. Dia bertugas di Kejaksaan Tinggi Banten, yang dia ditangkap di Jakarta ya, di rumahnya gitu. Jadi, kemudian dari Reddy, KPK menangkap seorang pengacara, Didik Ferianto, kemudian seorang penerjemah, Maria Siska. Jadi kasus ini memang, teman-teman, ini agak sedikit banyak dia timingnya gitu. Karena selain OTT ini, ada juga soal penyerahan uang, ada juga soal kasus dari korban yang diperas. Jadi korban yang diperas itu adalah Tirza, Angelika, dan Cihonli. Nah, kita balik lagi ke KPK, teman-teman. Jadi, KPK akhirnya setelah ada dinamika ya antara Kejaksaan Agung dengan KPK, ditambah lagi pada 18 Desember ya. 18 Desember, keesokan hari setelah OTT itu, KPK menggelar expose ya di internal, dan ini kita dapat ceritanya, internal KPK juga lumayan muncul ada tarik ulur antara pimpinan dengan penyidik. Pimpinan misalnya berpikir apakah ini diserahkan saja ke Kejaksaan Agung, sementara penyidik bilang biarkan saja ini tetap di KPK penyidikannya. Kenapa? Toh karena setelah ini, jadi kebetulan memang teman-teman tanggal 18 Desember kemarin di hari yang sama dengan ekspos ini, KPK juga menggelar OTT di Kalimantan Selatan gitu. Dan di Bekasi sebenarnya pada 19 Desember itu ada juga OTT yang menangkap Bupati Bekasi ya, Ade Kuswara Kunang. Cuman kabarnya ada jaksa juga yang diincar, cuman ini tidak ditangkap, teman-teman gitu. Jadi memang ini lumayan pelik urusannya, tapi memang yang di sini ketiga jaksa ini itu akan menjadi fokus kita. Kenapa? Karena memang di sini ada tarik ulur antara Kejaksaan Agung dengan KPK. Nah, nanti kita akan mulai dari situ tuh ceritanya tuh. Jadi, biar clear dulu, kita mulai deh dari awal dulu deh. Dari pertama kali bagaimana si Tirza, Angelika, dan Cihonli ini itu menjadi korban pemerasan. Karena mereka ini sebenarnya animator ya. Tirza, Angelika ini warga Indonesia, Cihonli ini adalah warga negara Korea Selatan. Mereka sempat bersidang ya kemarin ya gitu. Yeah. Coba Lani dulu deh, dijelaskan dulu dari awal banget ya. Kasus Tirza Angelika ini sejak kapan sih sebenarnya sama Cihonli ini? Oke, jadi Tirza dan Cihonli ini mereka terseret kasus Undang-Undang ITE, Bang. Itu yang sebelum pandemi kan ya? Itu sebelum pandemi. Itu yang menyidik itu ada di Mabes.
Mabes Polri, Penyidikannya ada di polisi sebenarnya. ada di polisi, yang kemudian setiap kasus itu kan akan dilimpahkan ke kejaksaan. Oke. Nah, saat pelimpahan ke Pelimpahan itulah kejaksaan terjadi. inilah pemerasan itu mulai berjalan gitu ya. Jadi kasus ini dilimpahkan ke Kejati Banten. Saat pelimpahan itu Aldo nih Bang, Aldo yang pertama kali berkomunikasi dengan dua korban ini. Tunggu, stop dulu. Mm-mm. Memang yang ditangkap pertama kali KPK itu Reddy Zulkarnain. Iya, betul. Tapi sebenarnya yang berkomunikasi dengan kedua korban pemerasan ini adalah Awalnya Rivaldo alias Aldo atau Valini atau Nini. Aldo. 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 Enggak, jangan beda-beda. Aldo. Oke. Terus dari si Rivaldo nih, nanti lainnya juga cerita ya kaitannya ya dengan ini ya. Oke. Oke. Terus Oke, dari Rivaldo, dia sebenarnya awalnya minta uang 300 juta ke Triza sama Lee ini, Bang. 300 juta untuk apa? Agar mereka berdua tidak ditahan. Karena periodenya kapanan? itu di sekitar Februari, Bang. Februari Sebelum 2025. 2025. Februari 2025 ya. Itu pas penyerahan ya, Bang? Penyerahan tersangka ya. Pertama ya. Ya, Ini untuk apa nih duitnya nih? 300 juta itu supaya mereka nggak ditahan. Oh, saat ini mereka nggak tahan waktu pelimpahan. Iya, Iya, karena kan tapi pas waktu Sekarang juga nggak tahan kan ya? Iya. Iya. Tapi dinego, Bang, nggak jadi segitu. Oh, nggak jadi? Nggak Nggak jadi. jadinya 300 200 kebanyakan. juta. Oh, bisa nego ya? Bisa, Bisa. nego lah. Baru tahu. Kayak di pasar. Bisa nego uang suap, bisa nego ternyata. Oke, lanjut. daripada nggak dapet, dinego ya oke lah. Iya kan? Kita kalau di pros bisa nego berarti ya? Bisa. Oke, dinego 200 juta. Nah, di sini karena Aldo itu janji, ya udah kalian nggak bakal ditahan lah. Nah, Aldo berkomunikasi lah dengan Herdian Malda. Kenapa ke Herdian? Karena Herdian ini kan orang bertugas di Kejari Kabupaten Tangerang. Nah, Kejari ini yang tugasnya menyidang, Bang. Jadi dari Kejati Banten dilimpahin lagi ke Kejari Tangerang nih. Semacam LO ya? Ya, gitu. Komunikasilah kemudian dari Valdo ke Herdian. Iya, dikondisikan lah. ini Herdian periode ini. dekat-dekat sini nih ya? Dekat Iya, sini ya, ya? di waktu Terus? itu juga sebelum sidang mulai lah pokoknya. Oke. Ya udah, Herdian dikasih duit juga kan sama si Aldo karena kan dia udah membantu nih Supaya detailnya tidak ya. ditahan ya. Intinya supaya nggak Padahal ditahan. Masih kalau tidak ditahan. padahal kalau tidak ditahan itu secara aturan ada prosedurnya. Salah satu prosedurnya itu butuh ACC dari petinggi. Nah, Betul. petingginya nih siapa Bang? Tinggi yang ACC ini. Majalah. Baca di majalah ada. Udah detail kita Keluar ngomong. kalimat pamungkas. Oke, dari Herdian. Terus gimana, Alan? Oke, dari Herdian kan udah nih. Nah, udah nih komunikasi Aldo dengan dua orang ini selesai. Oke. Sampai akhirnya udah mau sidang nih Bang, tanggal 17 Maret kalau nggak salah ya. Oke, Maret ya. Maret. Oke. Maret sidang. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, Aldo ini memperkenalkan Reddy ke korban pemerasan ini, Bang. Masuklah nih, Betul. jaksa Reddy tiba-tiba masuk nih. Ya kan, dikenalkan oleh Rivaldo. Aldo, iya. Nah, Reddy inilah yang, apa ya ibaratnya ya, banyak banget nih dia minta duitnya. Habis itu kan yang minta uang Reddy. Dia itu awalnya minta 2 miliar sebenarnya. 2 miliar yang menjanjikan dua orang ini nggak bakal kena hukuman lah. Dengan 2 miliar itu. Dengan 2 miliar Bakal itu. inilah dilemahin lah. Tuntutannya. Dakwaannya, tuntutannya bakal dilemahin Iya. lah gitu kan. Gimana pun ceritanya nanti mereka bakalan pasti bebas nih dengan 2 miliar itu. Tapi kebanyakan guys. Banyak ditawar lagi. Ditawar lagi. Ditawar lagi itu jadi 1 miliar. Oh. Plus uang success fee kalau nggak salah itu 300 jutaan. Apa itu success fee? Ya lu udah berhasil nih kasih gue tambahan dong. Ini Tips. Tips. Oke. Masya Allah. Ini jaksa lo ya. 1,5 juta ya. 1,5 miliar ya. 1,3 dong. Tambah 200 juta. Oh tambah 200 ya. Oh iya oke. Nah, Terus? Ya udah tuh, ya udah mereka akhirnya setuju untuk kasih 1,3 M itu. Ya udah habis sepakat si Reddy ini membuat apa ya semacam tahapan nih. Tahapan lo itu harus transfernya berapa aja di waktu berapa gitu ya. Artinya setelah ini Reddy yang aktif gitu ya? Reddy yang aktif. Reddy yang aktif. Sepanjang Maret sampai September itu Reddy yang aktif Bang minta uang. Oke. Maret sampai Desember ya? Iya. Penyerahan September. OTT ya? Berarti ya? Iya, September Bang. Penyerahan Maret itu sampai September. apa uang itu nggak cuma ini ya, nggak cuma cash ya, ada yang cash ada yang transfer ya Lan ya. Rata-rata Chris, cash. enggak?
Enggak, nggak bisa. Ya ini Kayaknya BI Fast baru. nih. BI Fast kayaknya. Terus? Mereka itu kebanyakan emang cash biar nggak ketahuan kan. Iya, tapi ada yang, nah itu juga yang aneh kan. Ada yang transfer itu ya, berani banget ya. Iya. Ada yang transfer loh. Karena PD, udah PD. Iya. Nah, kita kan tadi cerita nih, Lani, Febrian, sama Pi udah cerita soal bagaimana penyerahan uang segala macam. Nah, di satu sisi ada babak lain lagi nih, teman-teman. Soal kasus Tirza dan Cihondi itu sendiri gitu. Nah, siapa nih cerita? Lani atau Febrian? Atau Pep? Kasus yang UU ITE-nya itu. Ya, itu kasusnya apa sih sebenarnya? Kapan mereka mulai ditangkap dan kenapa mereka ditangkap? Iya, kalau kasusnya itu kan dilaporin ya ke polisi itu sekitar pertengahan 2023. Mereka ini kan animator, kerja di perusahaan, dituding oleh perusahaan tempat mereka bekerja dahulu dengan sangkaan undang-undang ITE. Sederhananya mereka dianggap mengakses secara ilegal gitu. Nah, padahal kita dapat cerita akses ilegal ini bukan mereka yang mengakses secara ilegal, tapi ketika mereka sudah berhenti di perusahaan itu, akses terhadap beberapa data perusahaan itu masih dipegang sama mereka. Bahkan perusahaan itu masih minta beberapa bantuan ya ke Tirza dan Cihonli ini gitu. Nah, disitulah mereka heran, kan bukan saya yang akses ilegal, cuman ini aja yang belum dicabut gitu. Iya. Cuman ya udah kasak kusuk mereka dilaporin masuk tuh undang-undang ITE gitu. Itulah perkara kasusnya dilaporin ke polisi memproses jadi tersangka, kemudian dilimpahin dan sekarang itu lagi menjalani persidangan. Jadi udah Masih berjalan ya? Masih berjalan persidangan. Replik apa duplik itu terakhir. Mungkin akhir bulan ini udah vonis gitu. Nah, mereka memang sampai hari ini tidak ditahan karena itu tadi ada biaya-biaya tadi yang membuat mereka tidak ditahan gitu. Nah, tadi itu juga kasusnya ya. Dan pengacara Tirza dan Cihondi ini kan sebenarnya dulunya Didi Ferianto ya. Iya. Peran dia dalam kasus ini apa nih, pemerasan ini? Lumayan besar dia, Bang. Apa sebagai apa? Jadi dia itu yang sebagai perantara juga lah perpindahan uang itu, Bang, dari klien dia ke Aldo, ke Reddy, lewat dia gitu dibayar. Oh, Sama dia ini juga kalau menurut pengacaranya Tirza Dandi yang sekarang ini sebenarnya pengacara yang disediakan jaksa. Jadi pada tahap penyidikan pengacaranya bukan dia. Begitu pelimpahan disuruh ganti sama si jaksa Didik yang ini. Jaksa yang meminta supaya pakai Didik ini gitu. ya artinya dia diduga bagian dari pemerasan jaringan ini. ya jaringan pemerasan itu. Oke. Nah, Maria Siska ini gimana ceritanya? Nah, kalau Maria ini, dia ini kan karena Cihondi itu kan cuma warga negara Korsel ya? warga negara Korea Selatan, dia nggak fasih lah bahasa Indonesia nggak fasih. Jadi aslinya pakai penerjemah. dia butuh penerjemah. Nah, Maria Siska ini memang penerjemah yang biasa untuk dalam kasus hukum ya, untuk menangani orang-orang warga negara Korea Selatan. Nah, ini juga yang ngasih dari pihak kejaksaan yang mencarikan lah, merekomendasikan lah. Merekomendasikan. Nah, kenapa dia jadi tersangka? Karena dari total uang senilai 2,4 miliar yang diserahkan oleh Tirza dan Cihondi ini, ada juga beberapa yang diserahkan itu melalui Maria Siska ini. Dan dia juga sempat mengklaim ada duit 700 juta yang itu diminta oleh hakim agar si Tirza dan Cihondi ini bebas gitu. Iya. Tapi nggak tahu nih duitnya beneran nyampe Ya, makanya. Atau klaim Jadi ya. ini penerjemah merangkap maklar kasus. Iya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu ya? Atau pura-pura maklar aja, Pura-pura Bang. maklar ya, main game aja ya? Nakutin orang aja Nakutin gitu orang. kan. Padahal duitnya dipakai sendiri ya. Iya, padahal bisa jadi karena belum ada ininya kejelasan tuh duit. Juta. Apakah 700 itu. benar sampai ke hakim atau enggak gitu loh. Beli Fortuner dia. Benar. Oke. Sampai di situ kan, artinya sampai di peristiwa, kita balik ke peristiwa tanggal 17 Desember. Informasi ya, sumber kita ya. Informasi sumber kita mengatakan bahwa terjadi penyerahan uang
yang nilainya sekitar 940-an. 940-an juta ya, 941 juta ya. Kok beda dengan yang ini, Ci? Apa gimana ceritanya, Pep? Bisa gitu, Pep? Nah, memang di tanggal 17 Desember itu, berapa jam lah sebelum KPK melakukan OTT, memang terjadi penyerahan uang gitu. Bukan dari Tirza ke jaksa, melainkan dari jaksa menyerahkan Ke Tirza sekitar 941 miliar ya, itu ke juta. Miliar kebanyakan. 941 juta dari jaksa ke Tirza dan Chihon Lee gitu. Jadi duitnya dibalikin lah. Ya, duitnya dibalikin. Ini duit pemerasan ini ya? Iya, betul. Pemerasan yang ini kemarin ya? Nah, masalahnya pemerasan itu kan M ya. M nih angkanya. Nah, waktu itu memang diserahkan itu karena sudah kadung ketahuan sama Jaksa Agung Muda Intelijen, Timnya ya? Jamintel gitu. Nah, disuruhlah balikin gitu. Cuman di saat itu yang dibalikin itu baru 900 itu. Setelah dibalikin 900, dah pulang Tirzanya. Ditangkap lah sama KPK. Saat itulah ditangkap sama KPK tanggal 17 itu. Si Tirza dan Lee ini juga ditangkap ya? Ikut ditangkap Iya, awalnya. yang ditangkap juga. Duk-duk hari Rabu tuh ya, tanggal 17 ditangkap kan, dibawa ke apa? Ke Kuningan. Besoknya 18 itu expose udah Kamis itu ya. Kamis habis maghrib lah ya, expose gitu. Ternyata tanggal 17 artinya ketika Jamintel itu menyuruh si jaksa yang pemeras ini, kamu balikin uang yang uang haram yang sudah kamu terima gitu kan. Tiba-tiba entah kenapa kejaksaan bilang, tanggal 17 kita udah punya surat penyidikan juga nih gitu terhadap jaksa-jaksa ini. Ujuk-ujuk muncul ya? Iya. 17 nggak tahu tuh, tiba-tiba aja tanggal 17 gitu. Padahal Jamintel sudah tahu sebelumnya. Nah, itu yang jadi banyak pertanyaan. Orang kalau udah tahu duluan, kenapa kagak diambil aja gitu. Nah, ini memang aneh nih ya nih Jamintel. Jadi Jamintel itu menurut informasi yang kita terima, itu awal November sebenarnya udah terima laporan ini bahwa ada pemerasan. Terus kemudian baru keluar sprint tuh, surat perintah operasi intelijen. Sprint Opsin. Itu 24 akhir ya? 24 November. 24 November 2025. Nah, setelah sprint Opsin itu, kalau menurut Kapus Penkum, itulah kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa adanya Pemerasan itu ya? Pemerasan itu, pelanggaran kode etik dan juga ada tindak pidananya kalau Kapus Penkum bilang gitu kan. Makanya kemudian dilimpahkan nih ke Jamwas dan kemudian ke Jampitsus. Awalnya Jampitsus dulu kan. Ini karena Intel kan nggak boleh menyidik. Nah, itu dia. Nggak boleh menyidik, apalagi penyidik etik, apalagi penyidik pidana khusus korupsi kan segala Tapi macam. yang lucu kan itu, Bang. Kalau memang ada tindak pidananya, kenapa kemudian uangnya disuruh dibalikin? Harus kan duit itu disita, dijadikan alat bukti dalam tindak pidananya. Pengembalian uang tidak menghilangkan pidana kan sebenarnya kan? Iya, pengembalian uang tidak menghilangkan, tapi kan harusnya disita aja dulu. Disitulah akhirnya kemarin tuh banyak kritik, jangan-jangan kalau KPK nggak OTT, kita nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Nggak keluar tuh yang sprint. Iya, nggak keluar itu. Intinya kita nggak tahu lah ada jaksa yang pemeras gitu. Karena kebuka lah, karena OTT lah. Kebuka lah semuanya gitu. Iya. Dan memang tanggal betul tadi, artinya sebelum KPK OTT itu jaksa tuh udah tahu. Ini ada aksi pemerasan oleh. Sebenarnya ada ya, tahu ya mereka ya. Iya. Cuma mereka nggak tahu jaksa KPK mau OTT nih. Gitu. Nah, kita kembali ke tanggal krusial, tanggal 17 itu terbitlah surat. Makanya pagi ya, habis sarapan mungkin ya penyidik udah siap OTT gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan Kejati Banten menerbitkan sprindik itu. Kita nggak tahu ya siapa yang duluan gitu. Nah, terbitlah. Artinya ketika itu menjadi kuncian bagi Kejaksaan Agung ketika dia nerbitin sprindik itu, artinya itu udah tersangka jaksa pemeras ini. Itulah yang kemudian besok harinya ketika expose KPK, padahal kan expose itu KPK rapat, paparan, kepemimpinan, Harusnya menetapkan tersangka. Jadi ada semacam indikasi disalib gitu. Entah benar disalib benar atau gimana, intinya
bahasa dari kejaksaan, wah kita kan udah Lebih dulu gitu ya. penyidikan, Iya. karena kan baru lidik, Iya. lidiknya baru penetapan tersangka KPK memang baru besok, jadi terlihat inilah pacu-pacuan, Iya. Kebetulan ya. Jadi bukan? Ada yang aneh di sprindiknya juga, Bang. yang 17. Yang tanggal 17 itu sprindik Kejati Banten itu. Ini menurut Kapus Penkum ya, Anang. Itu sprindik itu sebenarnya namanya 2. Aldo sama Herdian. Dedi nggak ada nih. Jadi belum ada. Tapi di situ ternyata dibikin semacam jaring pengaman sama jaksa. Ada dan kawan-kawan. Ada dan kawan-kawan. Itu maksudnya ready ya dan kawan-kawan itu ya. Iya. Ya ditangkap KPK ready. Ya. Nah, si kejaksaan datang ke KPK bawa Sprindik itu. sprindik itu. Namanya 2 ini. Herdian dan sama Rivaldo. Rivaldo. Nah, Tapi itu- sprindik Kejati pun itu penyuapan ya, bukan Nah, pemerasan. pasalnya juga aneh ya. Ya agak aneh karena KPK tuh menyangka dengan pasal ketika melakukan OTT itu, ini pasal pemerasan gitu. Iya. Artinya dari pejabat negara ke para terdakwa ini gitu. Beredar informasi bahwa surat Kejati itu justru penyuapan. Jadi sebaliknya dong gitu kan. Nah, makanya ketika ekspos itu agak beda pendapat ya di ekspos itu, sepakatlah intinya gitu. Ya udahlah, serahkan gitu kan. Sepakat diserahkan. Siapa yang paling getol menyerahkan Wah ke tuh siapa kemarin lah? siapa lah? Nah, jadi di KPK itu ada dinamikanya juga gitu ya, Bang. Penyidik sebenarnya pengen ya udahlah kasusnya kita aja lah yang jalanin. Toh kita juga udah nangkep Reddy, udah nangkep dan beberapa orang lainnya gitu kan. Tapi pas expose ini dan sebelum expose gitu ya, ada salah satu pimpinan KPK yang minta adalah ini dilimpahin aja lah ke Kejagung. Malah pimpinannya ya. Iya, malah pimpinannya yang mendorong itu. Pimpinan yang dari jaksa juga ya, Lan ya. Nah, kalau mau tahu, baca aja langsung di majalah. Kita udah tulis. Tapi walaupun ada pimpinan KPK yang tadi getol banget supaya ini dilimpahin ke Kejagung, ya pimpinan lainnya kan masih tetap mempertahankan juga gitu ya. Ya di kita aja, kenapa enggak gitu kan. Tapi pada akhirnya hasil ekspos itu memang ini sih, ya 5 pimpinan ini bersepakat lah supaya kasus ini dilimpahkan ke Kejagung. Kenapa? Karena pertama kan Kejagung klaimnya tadi ya udah menerbitkan sprindik dulu yang di Kejati Banten. Sama yang kedua, ini yang mungkin agak membuat KPK goyang gitu ya. Ada nada berupa ancaman gitu ya, Bang. Ancaman kalau KPK nggak melimpahkan ini ke Kejagung, kita tarik nih semua jaksa-jaksa kita. Caranya gimana? Yaitu nggak bakal memperpanjang surat penugasan jaksa yang ada di KPK itu. Wis, ancaman ya. Kan agak ngeri juga ya kalau misalkan nggak diperpanjang kan. Dan Bani kan tadi bilang ada ancaman. Pak Anang, Kapus Penkum, bener kan ada ancaman itu? Wah, kalau dia sih bilang enggak ya. Katanya membantah lah. Nggak ada ancam-mengancam itu. Gak mungkin juga lah, gak mungkin diancam lah. Nggak mungkin lah diancam. Masa diancam? Saudara dong, Saudara. Saudara tua. Oke. Nah, tapi ada syaratnya kabarnya lah. Kasus ini diserahkan ke kejaksaan, apa syaratnya lah? Iya, jadi kan kalau yang sprindik Kejati itu kan pasalnya penyuapan tuh. Nah, KPK minta, ya udah nih kalau kita limpahin ke kalian, itu pasalnya tetap pemerasan. Nah, makanya dari Jampitsus terbitinlah sprindik baru. 5 sprindik ya totalnya. Total 5 sprindik. 5 sprindik. Nah, itu barulah yang pasal pemerasannya itu, Bang. Pemerasan itu. Nah, ini mungkin juga biar teman-teman juga tahu bedanya penyuapan dengan pemerasan ini. Kalau penyuapan ini artinya jaksa itu pasif. Gitu kan ya? Iya. Jaksa ini pasif nih, dia hanya menerima saja. Ini sama kayak ada kejadian yang kemarin tuh, yang ada kasus yang kemarin yang akhirnya Jaksa Agung bilang nggak ada pelanggaran etik gitu. Toh mereka atas bukan mereka minta karena ditawarin gitu ya. Terima aja, namanya juga rezeki kayak gitu mereka kan. Nah, kalau pemerasan artinya si jaksa yang aktif. Iya. Iya. Artinya apa? Hukumannya kan lebih berat dan akan lebih kena lebih dalam lah gitu. Dan kalau pemerasan juga itu si pemberi bisa dikena. bisa tidak kena. Oh, tidak kena ya? Kalau si pemberi jadi tidak- korban, sorry. Ya, Ya, karena itu. korban Korban, pemerasan. betul. Kalau suap kan baik Bisa memberi ya? pemberi maupun Betul, betul. penerima itu Betul. bisa kena. Kadang-kadang ada gini-gini gue. Itu dong. Pinter Bu. Tapi Pep, ini menarik juga nih. Ini kan sebenarnya tidak ada ya kewajiban. Kita bicara sprindik ya dari tadi ya. Dulu memang ada yang nggak salah ya. Ada nota kesepahaman itu Pep bisa cerita ya. Ada nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung,
Kepolisian RI dan KPK bahwa jika ada satu lembaga yang mengeluarkan sprindik lebih dulu, mereka kasus itu akan ditangani yang mengeluarkan sprindik pertama. Pertama kondisinya, nanti kita bisa detailkan. Ini kan nota ini kan sudah kedaluarsa. Ya. Yang kedua kan sebenarnya tidak ada kewajiban KPK Betul. menyerahkan kasus ini. Gitu. Itu gimana? Silakan detailkan. Ya, betul. Jadi sebetulnya publik perlu tahu ya, Iya. KPK ini kan dulu dibentuk girohnya untuk karena penyidikan korupsi di jaksa itu Iya. mandek atau di polisi itu nggak jalan, makanya dibentuklah bentuk KPK. KPK. Cuman sekarang publik melihat KPK justru Ngalah terus nih. ngalah terus Iya. gitu. Padahal Kayak lagu ini boy, lagu Meye Meye ngalah terus. lagu apa itu? Meye Meye. Apa? Udah lanjut. Nah, padahal secara undang-undang gitu ya, kita tahu ya. Padahal secara undang-undang gitu ya, KPK tuh sudah diberi kewenangan yang cukup besar gitu. Itu ada di pasal 10A gitu, bahwa KPK tuh bisa menarik, mengambil alih ya perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian gitu. Oke. Nah, ini penting nih. Ada syarat untuk mengambil alih itu di undang-undang. Saya bacain Ini dulu aja undang-undang gitu tipikor ya. Undang-undang KPK. Undang-undang KPK ya? Undang-undang KPK pasal 10A gitu. Alasan KPK mengambil alih penyidikan, ini contoh aja ada 2 gitu. Laporan masyarakat mengenai kasus korupsi tidak ditindaklanjuti, ya kan? Ini kan korban pemerasan ini udah melaporkan ke KPK, makanya KPK OTT gitu kan. Nah, yang kedua, proses penanganan perkara itu tak ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mandek gitu. ya. Mandek. Nah, apakah 2 syarat itu sudah memasuki memenuhi kriteria cerita kita tadi? Nah, mungkin publik bisa Menilai sendiri ya? menilai gitu. Menurut keyakinan publik. Menurut keyakinan publik gitu. Menurut keyakinan kami gitu kan. Jangan Oke, lanjut. pasal penistaan pula kita kan. Dilaporkan nanti. Laporkan nanti sama aliansi muda. Lanjutkan lagi laporan. Jelas-jelas itu delik aduan. Kacau. Nah, Oke, lanjut. lanjut ya. Nah, itu secara di atas kertas gitu ya. Nah, memang apa yang terjadi saat ini itu sebetulnya banyak preseden sebelumnya gitu. Nah, dulu tuh yang tadi di-mention di awal ya, bahwa di masa lalu ada kasus yang juga bersinggungan gitu kan. Kayak dulu tuh ada kasus Joko Chandra di BLBI waktu itu, ada tarik-menarik antara jaksa, KPK dan kepolisian. Waktu itu berapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun berapa itu, 2020-an waktu itu ya. Itu juga KPK tuh didesak waktu itu, ini kasus buronan nggak jalan nih di jaksa gitu. Nah, saat itu sudah ada perdebatan pimpinan itu. Jadi apa yang Siapa terjadi? yang nanganin ya? Ya, siapa yang nanganin? Satu bilang kita aja lah, satu bilang nggak, sana aja lah gitu. Jadi nggak berubah sepertinya gitu. Itu juga yang terjadi sekarang gitu. Nah, memang ada nota kesepahaman gitu antara KPK, jaksa dan polisi gitu tahun 2021 sampai tahun 2024. Di nota itu kan masing-masing pihak bisa mengakses SPDP online gitu. Artinya ketika memang tadi jaksa beralasan tanggal 17, wah kita udah bikin surat penyidikan nih gitu kan. Harusnya KPK tahu gitu. Memang nota ini sejauh ini belum ada perpanjangan gitu ya. Adanya KPK sama jaksa bikin nota kerjasama supervisi sendiri. KPK sama polisi bikin supervisi sendiri gitu. Tapi itu di atas kertas ya. Kalau sumber kita cerita, MOU itu sebetulnya nggak terlalu berperan, karena KPK itu kan toh juga diisi sama jaksa dan polisi. Pasti apa yang ditelusuri sama induk institusi mereka, aslinya pasti mereka sudah tahu. Selama ini banyak yang bocor juga gitu kan. Nah, mustahil lah nggak tahu gitu. Nah, itulah akhirnya secara aturan KPK itu berwenang dan tidak ada alasan untuk menyerahkan, tapi kenyataannya ya itulah yang kita lihat, diserahkanlah kasusnya ke jaksa ya. Ini kan sepertinya yaitu KPK terlalu sering ngalah ya. Jadi kalau kita aja nih yang kita typing soal kasus yang masuk TKP nih kasusnya itu kan setidaknya ada 3 kasus tuh. Ya kan, pertama Chromebook, kedua LPI,
kemudian Pertamina. Yang Chromebook kan Kejaksaan memang Agung jalan. KPK kan kemarin juga jalan, tapi yang Google Cloud. Cloud. Nah, ini gimana ceritanya nih? Nah, Kalau itu udah dilimpahkan ya, semua di Kejagung jadikan satu. Di anak KPK menyerahkan. Begini, karena ini perlu digarisbawahi adalah kita kan sempat nanya itu pertama kali KPK. Gimana KPK nih tetap jalan nggak? Oh, kami akan jalan terus. Fight, yakin, ya. fight. Iya. Ini beda dengan yang di Chromebook di Kejaksaan. Rupanya diserahkan juga cuy. Iya. Ini muncul lagi. Ada pola nih karena waktu Chromebook sumber kita cerita bahan itu sebetulnya udah dikasih ke KPK. Ya, awalnya. Cuman mungkin Rumit ya? Chromebook ini kan apa ya harus perkara itu harus Panjang. case building gitu. building. KPK kan sukanya set OTT gitu kan. Jadi nggak kebiasa case building, ujuk-ujuk Kejagung. duluan tersangka di Kejaksaan. Kabar terakhir dari ketua KPK ya itu ya tadi ya diserahkan. Saya ingat waktu itu kasus LPI sehari apa berapa itu setelah Sri Mulyani sama JA ngumumin Barreskrim dia kan? LPI, tiba-tiba KPK, wah kami juga gitu. Iya, Barreskrim juga. Barreskrim juga, juga, gitu. iya. Suka ini sih, Bukan suka Barreskrim, Kortas Tipikor. Apa Barreskrim? Apa Mas Polri lah. Iya, Mas Polri. Karena Pertamina juga Cin, ini Pertamina kita belum nggak tahu update ya. Pertamina kan sudah ada tersangka tuh, yang kerja Khalid ya tersangka Jaksa. Kemarin kan itu sudah tulis ya kan ya, kita Iya. sudah dicerita juga di TKP, ada kasus apa katalis ya. Itu katalis yang pertama, terus kan yang kedua ada lagi kasus Pertamina yang lainnya. Dan itu gimana? Belum ada kabar ya? Itu kan sebenarnya ini juga ya Coba Bang ditanya ya. nggak kemarin mereka? Jangan udah balik itu maksud gua. Jangan udah Jangan diserahin. diserang Kejaksaan Agung. Ya katanya kan udah diserang Kejaksaan Agung, tapi dibantah tuh enggak, kita masih ngejalanin itu kok. Jadi masing-masing masih jalan sendiri lah. Masing-masing. Masing-masing. jalanin apa? Dalam kasus Pertamina ini sih KPK tetap mau ini ya kita lah yang jalan. Mereka. Tunggu dulu ya, siapa tahu belum ya. karena lucu ya, karena saya nggak tahu teman-teman pernah nyimak nggak ada satu kasus yang akhirnya KPK yang megang, yang menang. Yang maksudnya dilimpahin ke KPK semua gitu. Ada nggak? Ada nggak? Siapa Itu ya? LPI ke KPK kan? Belum lah. Kortas sebagai tipikor masing ngotot. Oh iya, masih ada di Kortas. Kejaksaan Agung juga jalan loh. Ada jalan masing-masing. Ada. Ya itu kalau itu kan beda ininya ya, beda apa subjek perkaranya itu beda gitu loh. Iya. LPI perusahaannya kan walaupun modusnya mungkin mirip-mirip tapi Perusahaannya beda ya. Ininya beda. Iya, saking banyaknya. Iya, yang sebenarnya rada beririsan itu yang Chromebook sama Google Cloud sama yang satu lagi yang Pertamina tuh rada Iya. beririsan tuh gitu kan. Bahkan itu periodisasinya juga ya cuma beda periodisasi kalau nggak salah yang Pertamina ya, kan, ya. Yang KPK atau Kejaksaan yang lebih panjang gitu periodisasinya. Nah, itu juga yang nggak jelas nih kalau misalkan seperti itu ya sebenarnya sah-sah aja kalau subjek perkaranya berbeda gitu kan. Tapi kalau yang sama ini yang betul. repot. Betul. Si A udah jadi tersangka di Kejaksaan Agung mau ditetapin tersangka juga sama KPK dalam kasus yang ya berarsiran gitu. Iya. Dan saksi yang diperiksa juga kurang lebih sama lah. Iya, kurang lebih sama tuh. Nah itu kasus minyak nih. Betul. Tapi balik ke OTT ini lagi ya Bang. Sebenarnya KPK itu nggak cuma OTT yang di Banten Bang. Oke. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Jadi Terus, tanggal sudah ada dugaan saling terkait, cuman belum ada connecting dotnya ya. Iya betul. Tanggal 17 Banten, tanggal 18-nya itu ada dua sebenarnya kan. Yang pertama di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Nah itu jaksa yang dijadi tersangka ada 3 ya kalau nggak salah. Nah yang kedua KPK sebenarnya juga menargetkan jaksa di Bekasi Bang. Ini hubungannya dengan OTT. Seorang jaksa di Bekasi. Seorang jaksa di Bekasi. Ini ada hubungannya dengan OTT Bupati Bekasi ya yang KPK udah ya udah nih tersangkanya Bupati itu jadi tersangka. Tapi yang di Bekasi ini memang waktu itu KPK gagal lah mendapatkan jaksanya ini. Dicari nggak ada katanya. Cari nggak ada. Hilang. Tapi 2 kasus Kemana itu tadi? sekarang KPK yang pegang ya, nggak Ya, diserahkan. kalau yang di Kalimantan Selatan kan KPK udah Udah KPK jadi yang fix lah tersangka ya. itu. Udah jadi tersangka. Kalau yang di Bekasi kan belum jadi tersangka dia ya. Betul. Baru akan diperiksa. Udah diperiksa Udah malah. diperiksa ya? Diperiksa. Kemarin Dia hari. diperiksa Jumat kemarin. Jumat kemarin ya. Tapi diperiksanya di Gedung Badiklat Kejagung. Oh. Karena Jamos juga meriksa mereka. Oh, begitu. Ada kemungkinan duluan sprindik lagi nih berarti. Nah, itu kita yang nggak tahu. Itu dia. Nah, yang menjadi catatan kita dalam kasus ini kan adalah
bagaimana kelanjutannya kan? Iya. Gitu, bagaimana kelanjutannya? Karena kita punya sedikit publik ya, nggak usah publik ya, wartawan Tempo lah ya. Kita berapa kali menjadi contoh bagaimana ketika lembaga tersebut menangani awaknya sendiri, kasusnya sendiri, personel sendiri, itu kadang-kadang nggak transparan. Ya. Saya nggak sebut banyak kasus, tapi adalah kasusnya kemarin terkait dengan Joko Chandra juga sebenarnya di Kejaksaan Agung. Nah, ini kan sudah tersangka nih katanya nih, Reddy, 3 orang ini, Dian Malda dan Rivaldo nih, gitu. Dan saya sebenarnya penasaran apakah ini nanti sampai ke persidangan, karena pasti akan ada banyak cerita lain lagi ketika muncul di persidangan. Kadang-kadang kan gitu teman-teman ya. Iya. Kenapa aparatur hukum ini menarik ditelusuri ketika ada penangkapan ya? Karena bisa jadi ada fakta-fakta baru yang muncul gitu. Itu kan menarik. Tapi yang penting adalah bagaimana bisa kasus ini sampai di pengadilan, Iya, bisa terbuka dan memberikan keadilan kepada korban pemerasan Tirza Angelika dan Cihondi, dan bagaimana juga ini bisa membongkar ya. Ternyata mafia hukum ada melibatkan pengacara, bahkan penerjemah. Ini kayaknya baru pertama ya seorang penerjemah terlibat diciduk ya dalam kasus ini gitu. Oke teman-teman, itu dulu seperti yang tadi sudah kami janjikan, kayaknya akan ada orang lain yang harusnya terlibat nih, lebih tinggi jabatan dari ketiga jaksa ini. Seharusnya begitu Seharusnya ya. Iya. Tapi Menurut nih, keyakinan kita begitu. apakah karena kan gini juga lah, dari 1,7 miliar itu yang baru dibalikin 900 juta. Oh iya ya. artinya ada Masih ada 800-an. kemana ya? Iya. Udah beli ini kali, Pakai dibeli Rosport baru itu, Bang. sebelah kali. Sebelah kebanyakan Pak. Kebanyakan Pajero ya. Sport. Bang. Nah itu udah kebeli kayaknya tuh. Iya, Dipakai bertiga. baru itu lumayan. Oke ya kawan-kawan ya, kita pantau terus kasusnya ya. Ya, Terima Oke. kasih. ya.